ada doa-doa itu yang dibaca ketika melakukan perjalanan pepergian. Itu kan doanya adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Apa nanti itu ketika junub atau ketika perempuan itu haid, otomatis kan nggak boleh baca-baca gitu. Itu ayat Al-Quran. Makanya ulama itu memberikan kemurahan dengan niatan tidak baca Al-Quran, tapi niatannya adalah kalau berdoa kan apa-apa. Makanya di situ masih disunahkan ketika mandi besar itu, sebelum mandi besar membaca Bismillah. Terus kesunahan yang kedua adalah wa izalatul aqdari, lan ngilangaken perkara kang jijikaken. Wa izalatul aqdari, lan ngilangaken perkara kang jijikaken atau najis, seperti mani juga najis itu. Seperti mati, wadi, terus pipis, habis pipis ya itu dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotorannya itu, najis-najis yang melekat di tubuhnya itu dibersihkan. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib itu fardunya mandi itu termasuk salah satunya di samping dua, kemarin kan dua, niat terus meratakan air ke seluruh tubuh. Ada tiga, yaitu menghilangkan najis. Cuman di dalam madzhab Syafi'i menghilangkan najis ini hukumnya itu cuma dhaif, yang lemah. Sudah tercukupi dengan ketika kita itu membasuh seluruh tubuh, otomatis najis yang ada di dalam badan kita itu sudah hilang. Tapi kalau itu memang najisnya najis hukmiyah, najis hukmiyah kan dengan satu kali basuhan sudah cukup. Tapi kalau najisnya itu ainiyah, maka otomatis ya harus dihilangkan dulu. Gak cukup dengan satu basuhan, apalagi basuhannya itu ya basuhannya pertama satu kali toh. Kan wajibnya mandi itu ya pokoknya satu kali lah. Air itu sudah rata itu cukup. Aslinya kan wajar. Bahkan mandinya Rasulullah itu hanya dengan menggunakan satu sok air, dan wudunya itu sakmut itu sakmut itu hitungan tak sampai 1 liter. Satu sok itu 3 kilo. Saya 3 liter gitu. Mandinya mengikuti 3 liter. Kedip awak dewe ya pirang-pirang liter. Iya. Sampai kayak mentas niku mandine Rasulullah cuma hanya 1 shot. Wa izalatul qadri, menghilangkan kotoran atau najis yang itu sifatnya adalah najis hukmiyah, itu sunnah dihilangkan. Tapi kalau najisnya itu ainiyah gak sunnah lagi, wajib dihilangkan. Cuman najis hukmiyah itu kan aslinya masih gak dihilangkan
pertama kali dengan satu basuhan aja niat mandi besar, itu sudah hilang. Tapi kalau airnya ya harus dibersihkan dulu. Airnya itu masih ada tampak benda najisnya atau baunya masih ada menempel di badan kita. Itu harus dihilangkan dulu. Kalau sudah hilang jadi najis rukmiyah ya sunnah dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian kesunahan mandi yang ketiga, summal wudu'u nuli wudu. Kemudian melakukan wudu setelah bismillah, baca bismillah. Nah, terus iku wau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita yang melekat. Nah, itu yang najis maupun yang gak najis dihilangkan semuanya. Sudah hilang, kemudian melakukan wudu. Wudunya wudu yang sempurna. Wa tahlilun lan nyelah-nyelani. Ini sunnah yang keempat adalah menyela-nyelai anggota tubuh. Rambut itu disela-selai. Itu sunnah supaya air itu bisa masuk ke sela-selanya, itu lebih sempurna. Tapi kalau memang air itu tidak bisa masuk kecuali dengan disela-selai, di bahasa Indonesia itu dioreng-oreng, misalkan rambutnya itu diudari lah. Kalau nggak bisa dengan itu kecuali dengan diudari, ya wajib diudari. Diudari nggak sunnah lagi, tapi wajib. Kecuali kalau rambutnya itu meskipun digelung itu bisa masuk air ke pori-porinya, ke tempat tumbuhnya rambut itu sampai pangkal itu nyampe sampai kulitnya. Kecuali kalau nggak bisa nyampe maka wajib mengudari itu, nyela-nyelai. Wa ta'ahudu hudune lan neliti niti-niti itu wa ta'ahudu lan niti-niti lempit-lempitane awak. Jadi lempit-lempitan yang ya badan kan mestinya akan ada yang lempit-lempit. Yang lempit itu diteliti yang mana keleke nek mriki niku terusane wa mungkin lah termasuk muk niku pucukane mata atau lempitan yang di area mata ini yang dekat hidung. Ini sunnah disela-selai, diteliti, diperiksa lagi. Air itu usahakan bisa masuk mengenai sela-sela pojokan mata ini, lebih-lebih muk namine muk walahadin lan pucukane meripat. Lahat niku sami kali muk, cuman lek lahat niku sebelah mriki. Lek lahat niku, lek muk sebelah mriki. Nah, itu harus kena niki lempitan mata niki. Kan jerone boten. Cuman lempit-lempitan niki kan termasuk dohir, area luar yang wajib terkena air. Termasuk juga lempitan bagian alat kelamin itu bawah itu harus yang nampak ya. Kalau perempuan yang nampak ketika buang hajat itu adalah tuh harus kena air, harus dibasuh. Wadalkun kesunahan yang nol biro sakit
Padahal pun lan ngosoki, gosok awake, itu nggih sunnah hukumnya. Bahkan Imam Malik itu wajib menggosok-gosok. Kayak wudu nggak digosok itu ya nggak sah menurut madzhab Imam Malik. Tapi lek madzhab Imam Syafi'i sunnah. Bodoh kali mandi sunnah mandi adalah menggosok-gosok bagian tubuh tidak sunnah. Madzhab Imam Malik saja yang wajib. 3 madzhab itu nggak wajib. Yang selain Imam Malik cuma sunnah. Terusannya watayamun lan tayamun lan diingatkan anggota tubuh kangen. Jadi mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika mandi. Anggota tubuh yang kanan yang kena air dulu. Kalau mandinya ya pakai cebok gitu. Yang depan dulu yang kanan, baru belakang. Itu 3 kali, langsung 3 kali kanan, baru sebelah kiri depan, terus belakang. Itu kebalikan dari memandikan mayit. Memandikan mayit kan depan dulu, kanan, depan, bagian depan gitu. Habis itu kiri bagian depan. Itu 3 kali. Habis itu belakang yang bagian kanan dulu, baru kiri. Kebalikan dari memandikan jenazah. Karena lebih mudah ya cara itu. Kalau cara sing kaya wong urip ya saken jenazah diwala-wali. Ya, kaya wae ya diwala-wali. Watawajjuh. Iki terusane sunnah mandi besar adalah watawajjuhun lan madhep lil kiblati maring kiblat. Menghadap kiblat ketika mandi sunnah menghadap kiblat. Tapi diusahakan ya tutupan yang menghadap kiblat. Yang penting libune, nopo senjata itu gak diadep no kiblat. Itu sing makruh hukumnya. Wae tok. Nggih, lamun nopo sewe. Enggak ngoten. Wa tawajjuhun lil kiblati menghadap kiblat. Iku sunnah ketika mandi. Tapi lah jedinge ya kangelan. Ya nggih, lamun tenan sedih kangelan. Karena dhewe gak kiblat. Nek ngadep kiblat ya wangel nyibuke apa. Sakan ngadep etan. Ngadep kiblat repot dhewe. Ya sesuai dengan apa yang mampu ya dilaksanakan. Enggak. Maksud sunnah. Wadat kusti'anatin lan ninggal jaluk tulung. Wadat kusti'anatin lan ninggal jaluk tulung. Sunnah mandi itu tidak meminta permohonan ketika mandi. Dimandikan untuk nopanu diadusi enak rojek. Itu nggak boleh, bahkan makruh hukumnya kalau dimandikan. Meskipun suami istri, ya kan, suami ini ngalem jalur aduh sama dek. Dengge, itu Kanjeng Nabi itu ngatain mandi bersama. Kalau Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maimunah, itu kan hadisnya kan pernah mandi di rokok jenenge itu di wadah seperti terti model itu. Buat kelihatan kayak cingan-cingan gitu. Makan model itu. Jadi berdua antara Nabi dengan Sayyidah
Maimunah. Oke, sunnah itu mandi bersama suami istri. Tapi dereng ngakoni. Tapi mandi bersama. Ini wadah kristianatin lan ninggal jaluk dulu. Apa banyu jaluk gosok no, gak oleh makruh hukumnya. Ninggal jaluk dulu. Soal ibadah bisubin ing dalam ngesok obat banyu di sono jaluk. Mungkin ya kangelan kami itu. Rembo, waktu mereka pun di kok jalur di sono barang sampai jalur sono. Tapi saat ini kan pun enak. Ya seorang enak. Wadah kusti'anatin bisubin. Kesunahan selanjutnya adalah wasyahadatani lan moco syahadat lo. Ba'dahu ing dalam sa'use adus sudah mandi baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni mutawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Iki kaya tumane wudu. Itu seperti doanya wudu habis wudu. Doa juga dipakai sunnah membaca syahadat setelah mandi besar. Watas lisun lantaslis nyaping teloni 3 kali sunnah 3 kali basuh tubuh itu 3 kali sunnahnya. Lebih apa lebih? Ya makruh punya lebih 3 kali. Tapi gak rata ya gak apa-apa. Kalau gak lebih dari 3 kali gak rata ya wajib sampai rata. Misalkan ciduke cuwili, ciduke cuwili wis dibasuh telu ya cukup roto-roto aja. Tapi ya cukup nopo namanya diperkirakan air itu sudah mengenai seluruh tubuh ya istri. Cukup. Ya buktinya Nabi itu mandinya cuma 3 liter, otomatis ya cukup. Ini kulek dedeke kaya kanjeng Nabi umum. Kalau umum ya otomatis beda. Jadi sesuainya ya repot. Nabi nek 3 liter. Nah ini awalnya gawat didukur. Ya lebih betul 3 liter ini habis. Nggak bisa merata. Ya disesuaikan dengan kondisi seseorangnya. Itu kalau kondisi orangnya itu sesuai dengan fisik Rasulullah SAW. Umum lah, nggak tinggi ya nggak besar. Itu sedikit kurangnya. 3 kali basuhannya. Sunnahnya. Kalau 1 kali sudah merata ya sudah cukup untuk menggugurkan wajibnya saja. Tapi kalau untuk mendapatkan kesunahan jadi 3 kali ditambahi 2 kali. Terus wawilaun sunnahnya adalah terus menerus. Nah ini kita oleh dicicil sunnah mandi itu. Kepingin oleh sunnah ya gak usah dicicil. Tapi saya ini zamannya nyicil kredit. Enak mau kredit. Ini kredit. Ini kabut isi. Ya, boleh isu subuh. Aduh, tapi nggak ketoro lah mas. Cicil, tapi nggak dapat kesunahan terus nggak apa-apa dicicil. Cuma nggak dapat sunnah. Wa makaruhat
adus wa makruha utawi pira-pira barang kang den makruhaken adus iku israfun lewat batas bil mai ing dalem gunano lewat batas iki makruh bil mai ing dalem cepat telur 3 kali ciduk kurang aja. Jadi 3 kali itu depan 3 kali, 3 kali itu, terus belakang 3 kali. Itu seterusnya gimana sunahnya sampai merata. Tapi hitungannya kayak sore ya nopo. Sore kan maju terus yang tengah. Nah hitungan 1 kali 3 kali tidak nopo. No? Terus ya sampai yang sore gitu. Kakek itu 3 kali itu. Ya itu ngali dulu 1 kali. Itu hitungannya 1 kali. Ya 1 kali ya. Sampai nanti sore terus ya 1 kali terus ya sampai banjir. 1 kali. Ini 1 kali. Jangan ngali. Terus wamak luhatu israful fil ma' kelewat batas dalam penggunaan air. Karena akeh banyune diakeh-akeh no, bukan gak bayar. Tanpa digunakno ngawur. Iki lek banyune dhewe israf iku makruh ya. Lek lebih dari 3 kali. Apa meneh banyune wakofan ngoten niku ya tambah haram ya wakofan sampai lebih dari 3 kali gak makruh lagi tapi kan haram ya kan wakof pun watar wudu'in lan ninggal wudu nah ini makruh ya gak wudu makruh ketika mandi wis gak wudu meskipun wudunya itu dilakukan sesudah mandi itu masih dapat kesunahan. Nah, jangan sampai meninggalkan wudu satu stok, mandi wajib tok tapi tidak ada wudu tak sholat kok nanti tak itu makruh meninggalkan wudu. Wamat madotun lan ketemu. Nah iki. Wamat madotin mestine ngoten. Lan makruh ninggal ketemu kumur-kumur. Enggak kumur-kumur niku makruh ya. Wa istinsyakin lan nyesep banyu mari istinsak. Itu gak istinsak ya makruh hukumnya ketika mandi besar atau mandi wajib pun manusia kita ini sebelum ganti fase umumipun yang agus segala asis nggak saben karena untuk dengan diri campur. Jadi campur cara diskusi bisa. Kapan dicek nopo? Kalau ini kan sambung pelaksanaan termasuk syarat kemarin atasnya itu wasyurutuhu syarat-syarat mandi besar adalah ma'un mutlakun menggunakan air mutlak. Artinya air mutlak itu air yang kemarin tak jelaskan yang tidak ada koyib yang mufak atau yang merubah kesucian atau merubah kekuatan air itu untuk mensucikan benda yang disucikan. Ada kalanya yang merubah kekuatan air yang bisa mensucikan itu ada kalanya barang suci
suci, ada kalanya barang najis. Tapi kan barang najis otomatis ya gak suci, bukan hanya gak mensucikan, tapi ya juga tidak suci. Nah, termasuk yang tohir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan, itu kecampuran perkara yang suci, termasuk sampo dan itu. Nah, sampean sampoan sih mandi rojok misalkan 1 kali, gak ada niat 1 kali, terus mari ngono sampoan terus diguyur dengan niat mandi besar, ya nggak sah. Soalnya air itu tercampur dengan sampo. Jadi harus niat dulu, sampai nggak usah sampoan dulu. Air murni itu kita pergunakan air murni dulu 3 kali, kita basuh depan dengan niat. Nah, terus belakang sudah semuanya baru sabungan sampoan. Soalnya sudah bersih, sudah suci. Nah, karek ngekei apa wangi nyedot itu. Nyuci kan apa benar? Ya, pewangi keri. Pewangi keri. Pun nyedot. Tadi syarat sahnya itu termasuk menggunakan air untuk jangan langsung sabunnya. Menarik. Kita teruskan. Babu fadlis sholatil maktubati, utawi iki iku bab mertelaaken fadilahe atau keutamaane sholat wajib. Sholat maktubah niku sholat kan duweni waktu atau sholat wajib. Dawuhe Allah Ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sak temene sholat iku kanat ana apa sholat 'alal mu'minina, wajib ing atase wong mukmin. Alal mukminina ing atase wong mukmin iku kitaban kang den wajibaken, ai mafruḍan tegese kang den fardhu'an. Kitaban iku maknane di dalam tafsir iku ai mafruḍan, wajib punya. Iki dalile salat itu wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan kan duweni waktu, ai makduron tegese kan duweni waktu. Namanya sholat ini adalah sholat 5 waktu. Makanya wonten waktunya, karena ada waktunya, ada batas-batas waktunya. Sholat ini termasuk ibadah yang paling afdal dari berbagai macam ibadah, baik wajib maupun sunnah. Itu sholat yang paling afdal. Nah, sholat ini maknanya nopo? Sholat itu maknanya secara bahasa adalah ad-du'a, dungo. Sholat itu secara bahasa dungo. Kayak ini firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambillah khudh min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, berupa sedekah untuk mensucikan jiwa mereka. Inna sholata ada lagi yang pihak wasolli alaihim, dan doakanlah mereka. Nah, wasolli di sini maknanya ada doa, wasolli alaihim, dan doakanlah mereka. Di mana doa secara bahasa?
Tapi ditinjau dari sudut yang lainnya, sholat itu asalnya itu sila. Sila itu maknanya penghubung, hubungan. Makanya sholat itu adalah hubungan seorang hamba dengan seorang pencipta. Ingin akrab dengan Allah, ya kita sholat, munajat kepada Allah, hubungan maknanya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang mempunyai waktu zuhur punya waktu, punya batas waktu awal, batas waktu akhir. Begitu juga asar, maghrib, isya dan subuh ada batas waktunya. Ai makduran tegese kanggen kuasaaken kanggen pasti apa waktune salat waktu bariku. Sudah ditentukan waktunya, ada batas-batasnya, batas awal, batas akhirnya. Wala tu akhir mongko aja akhirna sira anhu saking waktune. Jangan sampai mengakhirkan waktu sholat. Haram hukumnya kalau nggak ada udzur, kecuali ada udzur nggak apa-apa, tiduran misalkan. Nah, bangun sudah waktu mau habis, sudah meneliti tangi, baru sholat maghrib atau sebelum ini wow bangun. Nah, diakhirkan berarti sebelum itu wow 5 menit bangun langsung sembahyang, masih cukup masih. Dan itu mengakhirkan waktu. Dan siksanya orang yang mengakhirkan waktu itu ya dalam hadis ya banyak sekali. Besok itu di akhirat itu diapakan, disiksa begini, siksanya sangat pedih. Kalau nggak ada udur, kalau ada udur ya nggak masalah. Seperti tidur, itu pun kalau tidurnya itu di awal waktu, maksudnya itu sebelum masuk waktu sholat, itu nggak apa-apa. Kalau kita mau bangun sudah akhir, atau bisa juga kalau kita bangun sampai kelewat untuk, tapi tidur kita itu kan sebelum masuk waktu sholat. Tapi lebih kebiasaan ngoten sampai semerat, turunnya mesti sebelum waktu sholat mesti kebelakang. Ini gak oleh itu, wis ngerti ngoten. Oke, akhirnya kan digaya alasan. Turune satu ini sholat ya gak apa-apa, mesti nonton. Sampai sudah tahu dia kebiasaannya kalau misalkan nopo sholat nopo, biasanya gitu tuhur gitu, biasanya sebelum tuhur tidur supaya. Tapi dia tahu kalau dia itu nopo tidur sebelum tuhur pasti pondok terus, kebiasaan ngoten. Nah, itu beda lagi. Itu tak dinamakan udur namanya, karena sudah tahu kebiasaan itu. Ini sengaja gitu. Nah, lain dengan kalau dia itu sudah yakin sebelum tidur, sebelum sholat itu dia tidur, sebelum waktu sholat dia tidur, dan dia pasti bangun sebelum habisnya waktu sholat, itu nggak apa-apa. Tapi ternyata kalau dia kebablasan, nah itu nggak apa-apa, karena dia nggak biasaan begitu, dan dia yakin bisa bangun sebelum habis waktu sholat. Tapi gimana kalau dia itu tidurnya setelah masuk sholat? Setelah masuk sholat dia tidur. Dilihat
Kalau dia yakin setelah masuk sholat itu bisa, dia nanti bangunnya itu nggak sampai terlewatkan, ya nggak apa-apa, karena sudah kebiasaan gitu, pasti bangun, nggak masalah. Tapi kalau sudah nggak ada keyakinan gitu, apalagi sudah yakin pasti belabas, ya nggak boleh. Tapi kalau yang sebelum itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, meskipun nggak ada azam untuk atau nggak ada keyakinan bisa bangun sebelum masuk keluarnya waktu sholat. Itu pun kalau tidak kebiasaan. Biasaan ya nggak boleh sengaja. Wa qala ta'ala ladau sapa Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tulikum ojo ngenggono sira kabeh apa amwalukum piro-piro harta, piro-piro bondo sira kabeh, wala auladukum lan ora piro-piro anak sira kabeh, andikrillahi anda saking eling ing Allah. Maksudnya dikir mikir apa ayis sholawatil khamsi, tegese pira-pira sholat kali 5. Jangan sampai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu, anakmu itu memalingkan dari ingat kepada Allah karena kesibukan ngurusi harta, bisnisnya, usahanya, sampai lali atau lalai mengerjakan sholat 5 waktu. Anaknya kan sibuk ngurusi anaknya, lali liyane, lali sholat. Jangan sampai itu. Sesibuk-sibuknya kita itu usaha, itu disempatkan kita itu sholat 5 waktu. Cuman apa namanya, pirang menit sih sholat. Maling cepat ya, sama ini tidak cepat. Sama ini, sama ini mantan, boten gitu. Paling berapa menit lah. Tidak sholat gitu, sholat subuh cukup, sholat subuh. Kalau rakaat, jadi mau cepat. Coba suratnya gitu, Yasin. Yasin. Sebenarnya Allah Akbar. Namanya berkali. Auladipun andikulah. Waman utai sapane wong iku yang nglakoni sapa wong dari ka ing mengkono-mengkono niku waru latulhikum tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah fa ulaika mongko utawi mengkono man iku humul khasiruna, pira-pira wong kang rugi sampai meninggalkan kewajiban sholat demi harta, demi anak. Boleh, wajib. Bahkan orang tua juga nggak boleh kalau wajib. Dan kalau wajib, misalkan anak itu sedang sholat, ditinggali wong tua sholat wajib itu nggak boleh dibatalkan. Soalnya pada wajib, tapi nggak sholat sunnah harus dibatalkan. Karena yang makin orang tua wajib, kita itu yang badan. Tapi kalau wajib nggak boleh dibatalkan meskipun orang tua, karena yang lebih berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ikamun khasirun sampai kemana? Pun teman-teman sing agama. Kalau
ini sholat isya itu tapi kagungan niat wah enggak Pak Kajul misalnya ini sholat isya ini bisa studi bahasa niat akan berbeda. Jadi ngakirakan sholat isya niatnya kok Kajul isya ini. Jadi kita mengakhirkan sholat itu boleh kalau kita yakin bisa bangun dan apalagi untuk sholat tahajud niatannya ya nggak apa-apa. Kecuali kalau kita mengakhirkan yang dosa itu ya yang nggak ada keyakinan untuk bisa bangun atau nggak ada udur sama sekali. Kalau kita ada niatan itu ya bagus, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal adalah sholat di awal waktu, di awal waktunya. Nggak wajib sunnah. Sholat di awal waktu itu sunnah. Fadilahnya juga besar sholat di awal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna bi ma'alimna wa alimna ma yanfa'una wa tud'ina hajatina ila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.